Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Nur Cahyani dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam dari zaman Rasulullah SAW hingga masa Abbasiyah. Baik, langsung saja. Pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dari seorang pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan bakat atau memberi wawasan akal tentang jasmani dan rohani. Sedangkan sejarah pendidikan Islam adalah penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari suatu masa ke masa, dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Dalam perkembangan pendidikan Islam itu mengalami banyak sekali perkembangan dari masa ke masanya. Pada poin besar yang disampaikan oleh Harun Nasution dibagi menjadi 6 periode, yaitu yang pertama adalah periode pendidikan Islam. Periode ini berlangsung pada masa Nabi Muhammad SAW berumur 23 tahun dan menerima wahyu yang pertama. Yang kedua yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam, yaitu masa yang berlangsung pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga masa Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu periode kejayaan Islam. Pada masa ini merupakan masa kejayaan dari kepemimpinan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu periode kemunduran pendidikan Islam. Pada masa ini merupakan masa kemunduran kerajaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan jatuhnya kota Baghdad kepada Napoleon dengan kekuasaan Mesir pada masa abad ke-13 Masehi. Selanjutnya yaitu tahap pembaruan pendidikan Islam, yaitu yang berlangsung sejak penduduk Mesir dan Napoleon pada akhir jabatannya, yaitu pada abad ke-18 Masehi hingga sekarang, yang ditandai dengan masuknya unsur-unsur modern. Sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam, yang perlu kita ketahui yaitu tentang sosiokultural masyarakat Makkah dan Madinah. Yang pertama yaitu kondisi sosial budaya kemasyarakatan bangsa Arab. Terdapat beberapa kelas masyarakat. Bangsa Arab sangat dikenal dengan suatu kebudayaannya, yaitu mendewakan tuan dan menghina budak. Di antara perilaku hina perempuan adalah mengubur bayi hidup-hidup karena takut dengan hinaan dan noda. Sementara anak laki-laki sangat disanjung kecuali kaum duafa, karena di kalangan kaum duafa mereka juga membunuh anak laki-laki karena takut karena jatuh miskin. Jadi kondisi sosial budaya pada saat itu sebelum Islam dikenal dengan masa ketidaktahuan, bodoh, dan biasa kita menganggap kegelapan. Yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Padahal perekonomian bangsa Arab sebelum Islam berada pada kondisi kesesatan serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau segala sesuatu yang bernilai harta, yaitu dengan mencuri, merampok, menipu, bahkan berjudi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kondisi politik. Pada kondisi politik mereka tidak memiliki peradilan tempat untuk memperoleh kepastian hukum tentang suatu kasus. Mereka juga tidak memiliki polisi sebagai penjaga keamanan. Mereka tidak dibebani membayar pajak karena tidak adanya bentuk pemerintahan yang berfungsi sebagai badan eksekutif.
Ya, selanjutnya yaitu mereka tidak berhak menangkap narapidana untuk divonis sesuai dengan kadar dan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Yang keempat yaitu kepercayaan. Mereka menganut agama Watsani, yaitu menyembah berhala. Setiap kabilah atau suku di masyarakat Arab itu mempunyai patung atau berhala sebagai pusat persembahan mereka sebelum Islam. Yang kelima yaitu pendidikan. Kondisi pendidikan masyarakat Arab pada zaman itu lebih senang bercerita hikayat, yaitu mengajarkan nilai-nilai leluhur dan menghafalkan syair-syair, dikarenakan mereka bisa membaca. Selanjutnya yaitu masa pembinaan pendidikan Islam periode Makkah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar penghargaan Al-Amin, yaitu gelar tertinggi yang diberikan pada tanggal 17 Ramadan, yang merupakan turunnya wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagai fase pendidikan Makkah, tahap perkembangan pendidikan Islam ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap sembunyi-sembunyi. Pada awal turunnya wahyu yang pertama, pola pendidikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil, maka dimulai dari diri sendiri dan kerabat terdekatnya. Yang kedua yaitu tahap terang-terangan. Setelah kurang lebih 3 tahun Nabi menyampaikan Islam dengan secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah perintah Allah agar Nabi dakwah secara terang-terangan. Di samping itu, keberadaan rumah Arqam bin Abi Arqam digunakan sebagai pusat lembaga pendidikan Islam yang sudah diketahui oleh masyarakat Quraisy, sehingga Rasulullah dapat meningkatkan jangkauannya secara yang lebih luas. Yang ketiga yaitu tahapan secara umum. Karena hasil dakwah secara terang-terangan dan berfokus pada keluarga dekat kelihatannya sudah belum begitu maksimal, maka Rasulullah mengubah strateginya secara umum. Pada tahap ini, sahabat-sahabat yang mempunyai semangat yang tinggi dalam berdakwah akan diajak dakwah secara umum atau mensyiarkannya secara yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu masa pembinaan Islam pada periode Madinah. Masa pembinaan pendidikan Islam periode Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah bukan hanya sekedar untuk berpindah tempat saja dan menghindarkan diri dari tekanan ancaman kaum Quraisy, tetapi juga sebagai strategi untuk mengatur dan menyusun kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan pada yang lebih lanjut. Aktivitas Nabi Muhammad di Madinah yaitu mendirikan Masjid Quba dengan tujuan sebagai sarana Rasulullah untuk memberikan pengajaran dan pendidikan Islam di sana. Yang kedua yaitu pembentukan negara Madinah, yaitu dengan membentuk susunan pemerintahan dan semacam undang-undang yang berlaku di Madinah. Selanjutnya yaitu perkembangan masa Khulafaur Rasyidin. Pada perkembangan pendidikan masa Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar. Pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar ini pada umumnya masih sama seperti pola pendidikan sebelumnya, yaitu dengan metode ceramah, dengan menyampaikan hikayat itu. Materi yang diajarkan yaitu materi tauhid, materi akhlak, dan materi ibadah. Adapun materi kesehatan selanjutnya yaitu bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pola pendidikan untuk anak-anak sudah mulai tertata. Beliau membangun tempat khusus untuk menuntut ilmu bagi anak-anak di setiap sudut-sudut masjid. Dan penataan ini sangat menginspirasi terbentuknya pendidikan anak yang sekarang kita kenal dengan sebutan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA.
Selanjutnya yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi beberapa perubahan. Yang pertama yaitu tugas mendidik diserahkan pada umat itu sendiri. Yang kedua yaitu para senior memberikan keluasan untuk meninggalkan Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka inginkan. Selain itu, juga ada pengelompokan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kelompok 1 untuk orang dewasa atau yang baru masuk Islam. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan hafalan. Untuk kelompok yang kedua yaitu untuk anak-anak yang sudah lama masuk Islam. Untuk metode pembelajarannya yaitu hafalan dan latihan. Kelompok yang ketiga yaitu orang-orang yang sudah lama menganut Islam dan tingkatannya lebih lama dibanding kelompok yang kedua. Untuk metode pembelajarannya yaitu diskusi tanya jawab. Untuk kelompok yang keempat dan terakhir yaitu orang yang mengkhususkan dirinya menuntut ilmu secara mendalam, biasanya yaitu kaum sufi. Yang keempat yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi banyak permasalahan dan pergolakan. Oleh karena itu, perhatian terfokus pada masalah keamanan dan kedamaian umat pada masa itu, sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak mengalami perbedaan. Jadi, pendidikannya sama seperti pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pendidikan Islam Bani Umayyah. Pendidikan masa Bani Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi. Artinya, pendidikan tidak berpusat pada ibu kota, namun sudah dikembangkan ke daerah-daerah otonom. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan demonstrasi. Selanjutnya yaitu perkembangan lembaga pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang dewasa saling berlomba-lomba menuntut ilmu. Di antaranya materi-materi yang diajarkan pada masa itu yaitu adalah khutab. Selanjutnya yaitu perkembangan lembaga pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan pesat sehingga anak-anak bahkan orang tua berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Di antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Abbasiyah yaitu khutab, lembaga pendidikan dasar, pendidikan istana, toko-toko kitab, rumah para ulama, rumah sakit, perpus, dan madrasah. Sekian dari saya. Apabila videonya kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.